Nah, selain dari PBL yang akan rusak, di sini Pak. Di sini lihat Pak. Nah, oke Pak. Nah, tuh, oke. Lihat baik-baik Pak. Tuh, rumah lolernya hancur Pak. Rumah lolernya hancur. Berikut lolernya Pak. Lolernya peyang Pak. Nah, karena diakibatkan dari bos ini yang oblak Pak, loler pun akan cepat peyang Pak. Loler akan cepat peyang walaupun kalian ganti yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Baiklah, kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini saya kedatangan Beat FI Beat yang starternya masih kasar Pak. Ini Beat dengan kondisi PBL sudah tidak ada, sudah dilepas, karena menurut info dari yang punya motor, PBL ini di motor ini mengalami putus. Nah, motor ini datang dengan kondisi didorong Pak, karena PBL-nya sudah putus. Dan di bagian CVT Pak, di sini di bagian CVT-nya di sini sudah dilepas sama yang punya motor, karena menurut info dari yang punya motor katanya ketika PBL ini putus motor macet Pak, motor macet tidak bisa didorong, makanya ini dilakukan proses pembongkaran alias dilepas bagian PBL-nya. Kemungkinan PBL ketika putus di sini nyangkut Pak, makanya motor ini tidak bisa didorong, macet untuk bagian roda belakangnya Pak. Nah, di sini hal tersebut sangat berbahaya sekali Pak, ketika motor dipakai ngebut dan tiba-tiba mendadak PBL bisa putus. Ini sangat berbahaya sekali Pak. Ini berbahaya, menyangkut keselamatan Pak. Oke. Nah, di sini kita akan sedikit jelaskan apa sih yang menyebabkan PBL tiba-tiba terputus atau yang menyebabkan PBL bisa jadi putus Pak. Nah, di sini kita lihat sama-sama Pak. Untuk kondisi di bagian CVT-nya Pak, di bagian blok CVT-nya. Nah, di sini sudah parah Pak, di sini sudah hitam penuh dengan kotoran alias dengan oli Pak. Nah, di sini kotor sama oli Pak. Ini keseluruhan sudah kena oli. Ini keduanya sepertinya untuk bagian sealnya Pak, seal as puli belakang dan seal keras ini mengalami bocor Pak, keduanya Pak. Nah, di sini akan kita sedikit jelaskan apa sih yang menyebabkan PBL menjadi putus Pak. Nah di sini perangkat CVT-nya Pak, di sini sudah kita lepas karena ini dari yang punya motor sudah dilepas untuk bagian CVT-nya. Yang menyebabkan PBL putus Pak, selain dari usia PBL itu sendiri Pak, di sini bisa terjadi karena oli Pak. Bisa terjadi karena oli di sini mengalami bocor ya Pak, sehingga oli tersebut Pak setelah menyebar kemana-mana, karena di sini ada sebuah kipas dan putaran Pak, oli akan menyebar kemana-mana sehingga oli tersebut akan melumasi ke seluruh komponen yang berada di CVT Pak. Di antaranya yaitu PBL Pak. Nah, mana PBL-nya? Ini PBL tidak ada Pak. Nah, jika PBL sudah terkena oli Pak, itu akan mempercepat usia PBL itu sendiri Pak. Makanya untuk bagian CVT Pak ya, bagi bapak-bapak yang masih awam tentang CVT, ini dilarang ada oli Pak. Jangankan oli, air pun jangan sampai masuk Pak, karena jika air masuk motor akan mengalami slip. Namun untuk air air akan cepat kering Pak. Tapi kalau misalkan sudah terkena oli seperti ini, oli akan mengendap selamanya di sini Pak jika tidak melakukan perbaikan ataupun servis. Makanya jika PBL terkena oli, PBL akan cepat rusak Pak, karena PBL bahannya dari karet ya Pak. Oke, paham sampai di sini Pak. Dan namun selain daripada oli yang bocor Pak ya, selain daripada oli yang bocor, ada pemicunya Pak, ada pemicu dari perangkat yang lain Pak. Nah, di sini perhatikan Pak. Ini perangkatnya Pak, perangkat CVT motor ini. Nah, ini bagian rumah loler Pak. Ini rumah loler. Nah, perhatikan di sini Pak ya. Bapak perhatikan kendaraan Bapak masing-masing Pak ya. Di sini perhatikan untuk bagian bos sama rumah lolernya Pak. Dimasukkan seperti ini. Nah, di sini perhatikan tuh. Oke, jelas Pak. Tuh, ya kan? Di sini sudah oblak parah Pak. Di sini sudah oblak parah. Nah, ini juga menyebabkan perangkat yang lain diantaranya PBL Pak, ini akan cepat rusak ke bagian PBL Pak. PBL akan cepat putus dikarenakan ketika ini sudah oblak Pak. Nah, di sini ketika sudah oblak untuk bagian bosnya, maka si rumah puli ini Pak, rumah roller ini akan goyang ketika dia bekerja Pak. Goyang, dia
tidak tentu arah Pak, makanya pibel ketika terjepit oleh si puli tersebut, pibel akan tidak merata Pak terjepitnya. Disitulah pibel akan cepat rusak Pak. Selain daripada pibel yang sudah rusak, akan rusak Pak, jika sudah seperti ini, oblak parah seperti ini Pak, suara akan ngelotok-ngelotok ketika stasioner ataupun ketika langsam, ataupun ketika setelah digas, ketika turun gas maksud saya, biasanya akan muncul kelotok-kelotok jika sudah oblak seperti ini Pak. Nah, selain dari pibel yang akan rusak, di sini Pak, di sini lihat Pak. Nah, oke Pak, nah tuh, oke, lihat baik-baik Pak, tuh rumah rollernya hancur Pak. Rumah rollernya hancur, berikut rollernya Pak, rollernya peyang Pak. Nah, karena diakibatkan dari bos ini yang oblak Pak, roller pun akan cepat peyang Pak, roller akan cepat peyang. Walaupun kalian ganti yang baru, yang racing, yang dari Jepang sekalipun Pak ya, untuk rollernya, jika rumah rollernya sudah seperti ini Pak, sudah oblak seperti ini, roller tidak akan awet Pak, tidak akan awet, dan sehingga, nah, rumah rollernya kenapa? Karena dia sistem kerjanya tidak bagaimana mestinya Pak. Dia pokoknya kerjanya tidak beraturan Pak, karena di sininya oblak Pak. Rumah roller akan cepat rusak seperti ini Pak. Selain daripada itu, ini pemasangan roller juga mempengaruhi Pak ya. Nah, untuk pemasangan roller yang sebenarnya Pak, yang baik agar rumah roller tidak cepat aus, sudah saya buatkan tutorialnya Pak untuk cara pemasangan roller yang benar ya. Selain daripada bos ini yang oblak Pak, untuk pemasangan roller akan menyebabkan rumah roller cepat aus juga Pak. Nantinya rumah roller akan peyang-peyang rusak seperti ini Pak. Nah, perhatikan sama Bapak untuk yang bagian aus Pak ya, tuh. Ini semuanya sebelah kiri Pak, sebelah kanan yang ini. Nah, sementara yang sebelahnya ini aman Pak, sebelahnya aman tuh. Ini sebelahnya rusak tuh. Semua sebelah kanan Pak, antara sisi roller semua yang rusak sebelah kanan. Karena ini efek dari putaran Pak, putaran ini ke kiri Pak, sehingga roller lebih menekan ke bagian kanan Pak, ke bagian sisi yang kanan Pak. Makanya tuh yang bagian kanan semuanya kena hancur rusak Pak. Nah, oke, paham sampai di sini Pak ya. Yang menyebabkan komponen cepat rusak diantaranya bisa dari bos ini Pak. Ini kalau bos sudah oblak ini, selain daripada pibel yang cepat rusak Pak, cepat putus rumah roller, dan roller akan cepat kayak aus Pak, roller akan cepat peyang. Oke, paham sampai di sini Pak ya. Namun dengan catatan untuk bagian ininya Pak, pulinya jangan sampai ada yang tajam Pak. Kalau di bagian ini ada tajam, maka pibel juga akan cepat putus. Nah, di sini perangkatnya Pak di motor ini di motor Beat FA yang masih starter kasar Pak ya. Ini untuk bagian rumah roller dan perangkat yang lainnya Pak, ini satu set rumah roller, ini bukan kepunyaannya Pak, ini kepunyaan Beat Karbu Pak. Tuh, lihat rollernya Pak, rollernya juga kepunyaan Beat Karbu ini Pak. Ntar saya tata dulu kameranya Pak agar lebih agak jauh, jangan terlalu dekat. Nah, oke, perhatikan di sini Pak. Ini bukan kepunyaannya. Nah, di sini ada kodenya Pak, KVY Pak. Ini KVY punya Beat Karbu Pak. KVY punya Beat Karbu. Ini semuanya perangkatnya punya Beat Karbu Pak. Sedangkan untuk Beat yang ini Pak, ini Beat kodenya KJL Pak. Nah, di sini sudah pergantian Pak. Ini perangkat CVT sudah bukan bawaannya. Nah, untuk bagian di sini juga Pak, karena ini menggunakan Beat Karbu Pak ya. Untuk bagian ininya Pak nih, untuk bagian rumah gandanya atau puli belakang Pak, perhatikan di sini Pak. Karena ini semuanya perangkat Beat Karbu, untuk bagian CVT-nya Pak ya dipasang di Beat FI starter kasar. Nah, tuh ketika mangkok gandanya dipasang Pak, tuh giginya mentok keluar Pak, nongol keluar maksud saya. Giginya, gigi bagian asnya ini nongol keluar. Seharusnya yang mana Pak, normalnya seperti ini Pak, jadi giginya jangan sampai nongol keluar. Nah, jika nongol keluar seperti ini, maka ketika dipasang ring akan mentok ke bagian gigi Pak. Tuh, ya kan, ini kan ring presisi di bagian as puli ini Pak. Nah, jika nongol seperti ini Pak, ini tidak bisa masuk untuk ringnya karena terganggu oleh gigi. Seharusnya gigi tidak nongol seperti ini Pak. Nah, ini untuk informasi saja Pak, jika kalian custom Pak ya, untuk kendaraan
bit karbu khusus komponen CVT dipasang di bit FI Pak, di bit FI maupun yang kasar ataupun yang sudah ACG, ini tidak cocok Pak, tidak cocok tuh, tidak cocok Pak ya, karena di sini tidak bisa dipasang ring Pak, ini nongol Pak untuk bagian giginya. Nah karena ini kepunyaan bit karbu Pak, dan penampakannya fisiknya sudah hancur seperti ini Pak, selain dari kabel yang sudah tidak ada, sudah putus. Nah rumah rollernya ini akan kita ganti Pak keseluruhan Pak. Nah di sini kita akan sudah sediakan Pak, ini kepunyaan bit ini Pak, bit FI Pak, ini bit FI starter kasar Pak. Di sini kita gunakan kepunyaan motornya Pak. Nah ini baru, namun ini yang murahan Pak, karena kita sesuaikan dengan kemampuan si pemilik motor itu sendiri Pak. Ini kita beli yang murah-murah saja Pak. Di sini kita sediakan kepunyaan KGL Pak, maksudnya kepunyaan bit FI. Nah, oke, karena ini murahan, di sini tidak ada kodenya Pak. Tuh. Namun di sini Pak harus pergantiannya harus satu set Pak ya, harus satu set sama penutupnya Pak. Rumah roller sama penutupnya Pak. Jika dicampur-campur dengan bit karbu, contohnya seperti ini Pak. Nah ini penutup bit karbu Pak, ini tidak bisa dipasang Pak, tidak bisa dipasang. Ini kecil Pak, tuh kecil Pak ya. Ini kecil Pak, jadi harus satu paket Pak untuk bagian rumah rollernya. Oke, paham sampai di sini Pak. Nah ini juga puli belakang, ini kepunyaan bit karbu juga. Namun untuk bagian puli belakang tidak akan kita ganti Pak, tidak akan kita ganti, karena yang akan kita ganti hanyalah yang kelihatan jelas-jelas hancur saja Pak. Di sini kita sesuaikan dengan kemampuan ataupun budget yang ditangguhkan kepada kita Pak. Oke. Di sini akan kita bersihkan Pak ya. Akan kita bersihkan untuk bagian komponen-komponennya, dan di bagian bak CVT-nya di sini akan kita bersihkan juga. Nah, di sini untuk bagian seal Pak ya. Untuk bagian seal akan kita ganti juga, karena jika seal tidak diganti Pak, pibelnya diganti, rumah rollernya diganti, yang baru ini percuma Pak. Ini percuma jika di bagian sini masih bocor oli Pak, karena nantinya akan tidak awet Pak. Semua komponen tidak akan awet walaupun baru jika di sini tidak diperbaiki untuk bagian sealnya pada bocor-bocor Pak. Oke, ini akan kita bersihkan dulu Pak ya. Ini akan kita skip untuk proses pembersihannya, untuk mempersingkat waktu juga. Nanti kita akan lanjut pemasangan ketika kita sudah melakukan pembersihan di bagian bak CVT maupun komponen-komponen yang lainnya. Oke, ini akan kita skip dulu, kita akan bersihkan dulu Pak. Baiklah teman-teman, untuk perangkat CVT sudah kita bersihkan, dan untuk bagian bak CVT-nya juga. Nah di sini sudah lumayan bersih. Ini kita menggunakan pertalit untuk membersihkannya, karena di sini kotorannya sudah bercampur dengan air ya. Nah sebelum kita lanjut ke pemasangan perangkat CVT khususnya, nah di sini kita akan mengganti sealnya terlebih dahulu Pak ya, karena kedua seal ini mengalami bocor. Nah ini akan kita ganti seal terlebih dahulu sebelum memasang perangkat-perangkat CVT tersebut. Nah untuk cara melepas seal aspuli belakang maupun seal krek as Pak ya, di sini bisa kalian gunakan obeng min yang kecil Pak ya. Obeng min yang kecil kita gunakan di sini, cungkit bagian tengahnya Pak ya. Dicungkit-cungkit bagian tengahnya sambil dicungkit keluar Pak ya. Nah, namun cara tersebut Pak, jika melakukan pelepasan seal dengan cara dicungkit seperti ini sangat beresiko Pak, sangat beresiko jika Bapak kurang pengalaman cara nyungkitnya Pak. Ini akan mengakibatkan luka ke bagian asnya jika cara cungkitnya kurang pengalaman Pak, sehingga nantinya jika as sudah ada luka Pak, walaupun diganti seal yang baru Pak, tetap akan bocor Pak. Nah jadi cara cungkitnya harus punya pengalaman. Nah untuk cara gampangnya Pak ya, cara gampangnya agar as tidak luka, cara melepas kedua seal tersebut di sini kita akan tunjukkan Pak ya. Ini bisa kalian lakukan dengan sendiri walaupun masih pemula. Caranya kita siapkan Pak, kita siapkan obeng, kita siapkan baut. Nah baut sekrup Pak, bautnya yang tajam seperti ini Pak, baut yang tajam Pak. Fokus dulu Pak. Nah baut yang tajam, usahakan gunakan baut seperti ini yang tajam ujungnya Pak. Nah caranya ini tinggal dibautkan Pak ke bagian sealnya. Ini aman Pak, ini aman, tidak akan melukai bagian asnya Pak. Ini bisa dilakukan oleh pemula Pak. Nah
kita siapkan baut seperti ini, gunakan obeng Pak. Nah, kita tancapkan di tengah sil tersebut Pak. Caranya seperti ini, kita putar Pak. Kita putar sambil ditekan Pak ya, karena ini keras. Sambil tekan Pak ya, ini keras Pak, sambil ditekan. Kalau misalkan pengen gampang Pak, gampangnya ini diketok dulu pakai paku Pak ya, dibolongi pakai paku, setelah bolong baru dimasukin bautnya Pak. Terus Pak sampai tembus Pak ya. Nah, setelah dirasa enteng Pak ketika memutarnya Pak, nah ini sudah enteng. Nah, tandanya baut tersebut sudah tembus ke dalam Pak. Nah, setelah tembus sudah Pak, jangan dimasukkan keseluruhan Pak ya. Nah, contohnya seperti ini Pak. Fokus kameranya, fokus. Nah, cukup seperti ini aja Pak. Setelah seperti ini Pak ya. Nah, setelah seperti ini kita siapkan tang Pak ya, tang atau gegep. Ini tinggal dicapit bagian bautnya, terus ditarik keluar Pak. Sangat mudah Pak. Nah, namun di sini saya lupa menjelaskan Pak. Seharusnya di sini ada sebuah pengancing Pak, pengunci sil itu sendiri Pak. Nah, karena di sini sudah tidak memiliki penguncinya Pak, mungkin ini setelah melakukan pelepasan pergantian sil itu sendiri Pak, ini penguncinya lupa dipasang Pak. Jadi di sini sudah tidak ada pengunci silnya Pak. Oke Pak ya. Jika punya Bapak masih ada penguncinya, ini lepas dulu penguncinya menggunakan tang snap ring Pak. Setelah lepas kuncinya, pengancingnya baru lakukan seperti ini Pak. Oke, paham sampai di sini Pak ya. Nah, ini tinggal ditarik Pak. Tinggal ditarik menggunakan tang. Untuk bautnya dijepit Pak. Ini tinggal ditarik. Nah, oke. Ini sudah lepas untuk silnya. Nah, jadi cara ini tidak merusak ke bagian ini Pak, ke bagian asnya maupun ke bagian crankcase. Jadi cara ini aman, cara ini bisa dan mudah dilakukan para pemula Pak. Nah, selanjutnya kita lepas seal yang belakang Pak, seal as puli belakang, karena kedua seal ini sudah pada bocor. Nah, ini kita akan coba lakukan menggunakan baut lagi Pak. Ditekan Pak, ditekan. Nah, oke. Sudah nancep Pak. Tuh. Oke, kelihatan bautnya sudah nancep Pak. Ini tinggal ditarik seperti tadi. Nah, oke. Sudah terlepas kedua seal. Nah, ini aman Pak. Ini aman, tidak melukai bagian asnya karena prosesnya tidak dicungkit-cungkit menggunakan obeng. Nah, setelah ini tinggal kita pasang untuk sealnya Pak. Tinggal kita pasang untuk bagian sealnya Pak. Nah, di sini kita sudah sediakan untuk seal. Nah, ini kita pasang seal krek as dulu Pak. Seal krek as. Nah, kayak ini fisiknya Pak. Ini baru. Nah, untuk pemasangan silnya Pak, agar sil lebih awet tahan lama Pak, kita lepas dulu pernya Pak. Kita lepas dulu pernya ya. Kita lepas dulu pernya. Ini cara ini sudah sering saya tutorialkan Pak. Namun jika Bapak baru pertama kali melihat video saya ini Pak, untuk cara seperti ini setelah dilepas silnya Pak, di sini cari letak sambungannya Pak. Di sini ada sebuah sambungan Pak. Nah, tuh ini sambungan Pak. Ini diputar berlawanan Pak. Berlawanan diputar agar bisa lepas dari sambungannya. Nah, oke, sudah terlepas. Nah, sebelum dipotong Pak, ini tujuannya akan kita potong, kita kurangi pernya Pak. Nah, namun sebelum kita potong Pak, di sini perhatikan dulu bagian kedua ujung per tersebut Pak. Ada perbedaan Pak. Nah, yang satu agak runcing Pak, agak lancip, yang satu tumpul Pak. Nah, yang dipotong yang tumpul Pak. Jangan sampai salah pemotongan Pak. Jika dipotong bagian yang runcing Pak, ini tidak akan bisa disambung kembali Pak. Nah, makanya perhatikan dulu. Yang tumpul kita potong Pak, sekitar 2-3 mili aja Pak, jangan terlalu banyak-banyak.
Nah, kira-kira segini Pak kita potong. Nah, kita potong menggunakan tang Pak, tang tajam. Nah, oke, setelah kita tarik seperti ini Pak, ini tinggal dipotong Pak menggunakan tang. Fokus, kameranya fokus. Nah, oke, ini sudah terpotong Pak. Ini sudah dipotong, mana potongannya? Ini potongannya Pak, kecil banget Pak. Oh, ini sisa potongannya Pak. Nah, oke. Nah, setelah dipotong Pak, baru kita sambung lagi Pak. Cara penyambungannya ini diluruskan Pak, dimasukkan. Nah, karena ini agak runcing, ujungnya ini bisa masuk ke lubang ujung per satunya. Setelah masuk sambil diputar Pak, berlawanan Pak, seperti melepasnya Pak. Nah, oke. Nah, ini sudah tersambung. Ini kita tinggal pasang kembali. Mana sih? Nah, setelah dipotong, disambung, ini pasang kembali Pak. Nah, agar si seal tersebut Pak lebih sepan lagi Pak ke bagian asnya. Nah, ini tinggal dipasang Pak ya. Ini tinggal dipasang. Nah, untuk cara pemasangannya Pak ya. Untuk cara pemasangannya ini jangan sampai menceng Pak, jangan sampai menceng. Nah, jika di bagian kerak asnya Pak punya Bapak misalkan diganti seal, dilihat dari asnya di sini ada luka Pak, misalkan bekas cungkit-cungkit Pak. Untuk cara menghilangkan lukanya Pak, ini gampang Pak. Namun karena motor ini tipe double starter kasar Pak, starter kasar ini nggak bisa Pak. Ini khusus untuk yang sudah ACG Pak. Untuk cara menghilangkan luka di as tersebut Pak ya, khususnya di as depan kerak as, ini nyalakan Pak, nyalakan dengan kondisi seperti ini Pak. Nanti ini muter Pak ya, ini muter, kalian tempelkan amplas yang halus Pak, tempelkan amplas yang halus. Nah, itu akan merata Pak, akan merata hilang lukanya Pak. Nah, oke, paham sampai di sini Pak ya. Sekarang kita pasang fungsinya, ini harus merata Pak, jangan sampai menceng. Wah, ini luka Pak, asnya luka. Aduh. Nah, agar tidak luka Pak ya, ketika pemasangan, saat pemasangan gunakan plastik Pak ya, gunakan plastik. Caranya seperti ini Pak, agar seal ini tidak luka ke bagian asnya Pak. Plastik pasang seperti ini Pak ya. Ntar kita cari gunting. Nah, pasang seperti ini Pak ya, plastiknya. Nah, oke, masuk. Nah, ini tinggal dipasang, dimasukkan sealnya Pak. Ini agar aman, seal tidak luka Pak ketika pemasangan. Nah, oke. Oke, selesai Pak. Ini sudah rata Pak, sudah merata, tidak menceng. Ini kalau menceng pasti bocor lagi Pak, pasti bocor lagi. Usahakan ketika memasukkan ini hati-hati Pak, jangan per yang kita potong tadi jangan sampai terlepas Pak ya. Nah, selanjutnya kita pasang seal yang belakang Pak. Nah, oke, sudah rata, ini sudah tidak menceng. Nah, oke, seal keduanya sudah terpasang Pak. Karena pengancingnya ini tidak ada, ini biarkan Pak, ini nggak bakalan lepas. Selanjutnya kita pemasangan perangkat CVT-nya Pak. Nah, karena ini kepunyaan bit karburator Pak. Nah, perhatikan di sini kodenya KVY. Nah, ini karburator, ini akan kita ganti satu paket untuk rumah rollernya Pak. Nah, ini yang baru. Nah, ini yang baru Pak ya.
Kita kupas dulu bagian bosnya Pak. Nah, perhatikan di sini untuk rumah roller yang baru Pak, untuk bagian bosnya. Tuh Pak, perhatikan di sini sepan Pak, di sini sepan, tidak oblak Pak. Nah, tuh ya. Ini sepan Pak. Beda dengan yang ini Pak, yang bekasnya. Tuh, coba kita bekasnya bandingkan Pak. Nah tuh, waduh, ini goyang inul Pak. Nah, oke, kita pasang untuk bagian rollernya Pak. Untuk pemasangan roller Pak ya, di sini ini versi saya sendiri Pak. Bebas jika kalian punya cara sendiri-sendiri. Nah, ini versi saya Pak. Kenapa ini saya lakukan pemasangan punya cara sendiri? Karena menurut pengalaman yang sering saya temukan Pak, untuk di bagian rumah puli rata-rata yang habis sebelah kiri Pak, sebelah kanan Pak. Ini bagian ininya sebelah kanan, namun sebelah kiri Pak ini aman. Seperti di rumah roller ini Pak, bekasnya Pak. Tuh, di sini untuk bagian sebelah kanan aus Pak. Tuh, aus. Nah, namun di sebelah kiri Pak ini aman Pak. Di sebelah kiri aman. Nah, ini bisa jadi dampak dari roller, pemasangan roller juga Pak. Dampak pemasangan roller yang salah pemasangan Pak. Nah, di sini perhatikan Pak ya. Untuk bagian kedua sisi roller itu sendiri Pak ya, ini perhatikan. Nah, ini sama Pak, tidak ada perbedaan. Nah, tidak ada perbedaan Pak ya. Namun di roller yang lain Pak biasanya, nah misalkan contohnya seperti roller ini Pak, roller kepunyaan Bit karburator Pak KVY. Ini ada perbedaan Pak. Nah, ini tidak tertutup Pak. Ini besi langsung Pak, sedangkan satu sisinya Pak. Nah, di sini bagian sisinya dilapisi oleh perangkat itu sendiri Pak. Nah, oke. Yang ini terbuka Pak untuk bagian besinya. Jika pemasangannya seperti ini Pak, yang bagian terbuka besinya seperti ini Pak, dihadapkan ke sebelah kanan seperti ini Pak. Nah, ini kan besinya tuh, hadapkan sebelah sini Pak. Ini akan mempercepat keausan ke bagian rumah rollernya Pak. Karena kenapa? Nah, jika pemasangannya bagian besinya yang terbuka dipasang sebelah kanan seperti ini Pak ya. Tuh, ini sebelah kanan. Nah, ini roller akan lebih menekan ke bagian sisi kanan Pak. Kenapa? Karena ini putaran rumah rollernya seperti ini Pak. Nah, kan hadapnya seperti ini Pak ya. Tuh, kan hadapnya seperti ini. Jadi muternya ke depan Pak. Jadi muternya ke depan seperti ini Pak. Nah, ini contoh pemutaran ke depan Pak. Sehingga roller di sini Pak. Nah, kan muternya seperti ini Pak ya. Tuh. Jika pemasangan roller yang besinya terbuka Pak, dipasang sebelah kanan Pak, ini roller menekan ke sebelah kanan Pak ketika mesin berputar. Nah, jika besi ini langsung bersentuhan dengan ini Pak, dengan rumah rollernya, maka besi rumah roller tersebut maksud saya akan cepat aus Pak. Makanya untuk yang bagian besinya terbuka kita hadapkan ke sebelah kiri Pak. Nah, seperti ini Pak ya. Nah, seperti ini. Nantinya tekanan akan ke sebelah kanan, namun di sini akan tidak terlalu ekstrim Pak. Ini tidak terlalu ekstrim tidak bersentuhan langsung dengan besinya Pak, karena di sini tertutupi oleh teflon ya Pak, namanya teflon ya. Oke, paham Pak ya sampai di sini Pak ya. Nah, namun untuk karena roller ini kedua sisinya sama Pak, ini pasangnya bebas saja Pak, karena kedua sisinya di sini sama. Untuk bagian sisinya nih tertutupi oleh teflon itu sendiri Pak. Tuh, besinya tidak sama rata dengan teflonnya Pak. Jadi ini bebas pemasangannya. Namun jika rollernya seperti ini Pak, usahakan pemasangannya jangan sampai terbalik Pak ya. Jika rumah roller tersebut tidak pengen cepat rusak Pak ya. Nah, oke. Ini kita tinggal pasang Pak ya. Mana roller Pak? Nah. Tuh Pak, ini ada kodenya Pak. Di dalam ada kodenya tuh. KVB Pak ya. KVB ini kepunyaan Honda Beat FI yang masih starter kasar Pak ya. Kalau yang sudah ACG itu biasanya kodenya K44 Pak ya. K44. Nah, oke, ini tidak kocak Pak tuh.
Ini tidak kocak karena semuanya baru. Sekarang tinggal dipasang Pak. Nah, ini dilap dulu. Sekarang dipasang. Oh ini salah Pak, ini salah Pak, ini salah bosnya Pak. Ini malah menggunakan bos yang lama Pak. Nih tuh di sini ada titik kausan Pak ya. Ini bekasnya, ini yang baru Pak ya. Nah dipasang. Tuh ini seret Pak, ini seret presisi Pak. Tuh, oke. Selanjutnya kita pasang V-bel. Nah untuk V-bel kita di sini menggunakan yang punya bit ESP Pak, K44 tuh, K44 karena untuk KVB kita kosong Pak, kita kosong, kita gunakan V-bel yang ini aja Pak, yang K44. Ntar kita tinggikan dulu kameranya agar lebih kelihatan ya. Nah, ya, kelihatan. Nah, pemasangannya ini tidak ada penunjuknya Pak. Biasanya kalau yang original ini ada tanda panah. Nah, ini kita ikuti angka ini aja Pak, jangan angkanya dibalik seperti ini Pak ya. Nah, angkanya seperti ini. Jadi pemasangannya seperti ini Pak ya. Oke. Ini tinggal dipasang. Pas. Oh, gigi engkolan bisa lupa Pak, gigi engkolan. Oh, baru ring Pak. Nah, ini tinggal dibaut, mana baut Pak? Nah, ini Pak ya. Oke, selanjutnya kita pasang puli belakang. Ish. Keras Pak. Ini tidak ada jagang ininya Pak, standar tengahnya, makanya ini kita miringkan ke sebelah kanan. Ini motor mau jatuh Pak, aduh. Oke. Ini PNP Pak, kayaknya Pak, PNP ini untuk K44. Untuk V-bel K44 dipasang di bit starter kasar KPB di KPB PNP. Sekarang mangkoknya. Nah, tuh perhatikan di sini Pak ya. Perhatikan di sini. Di sini terlalu menonjol Pak. Untuk giginya ini masih nongol Pak karena ini puli belakangnya kepunyaan KVB Pak ataupun kampas ganda kepunyaan bit karburator Pak ya. Nah ini masih nongol. Ini kalau dipasang ring yang presisi Pak, kepunyaannya ini mentok Pak, tidak akan bisa rapat ke bagian mangkoknya Pak. Nah di sini juga bekasannya Pak, di sini ringnya banyak tuh Pak. Ini di sini menggunakan berapa ring ini Pak? 3 ring Pak, 3 ring tuh. Seharusnya ini ganti Pak karena kita
menyesuaikan dengan kemampuan yang punya motor Pak. Ini kita pasang saja Pak. Ini yang penting motor enggak membahayakan Pak. Yang penting motor bisa jalan tapi tidak menimbulkan masalah gitu Pak. Maksudnya tidak membahayakan lah ke si pengendara itu sendiri Pak. Tuh, oke. Ini tinggal di baut touringnya, ini menggunakan 3 Pak. Nah yang ini yang pertama yang gede karena ini tidak mentok ke bagian giginya Pak. Tuh, oke, kita zoom. Tuh, oke. Ini ringnya gede. Kalau misalkan ring yang kecil Pak, yang sepan ke bagian asnya, ini mentok Pak. Tuh, ini mentok ke bagian giginya sehingga nanti walaupun bau dikencangkan Pak, mau dikencangkan ini tidak akan kencang Pak untuk bagian rumah gandanya Pak. Hanya kita ganjal dulu menggunakan ring yang lebih gede, baru yang kecil Pak. Nah ini 2 ringnya biar tidak mentok. Tinggal dipasang untuk murnya. Oke, ini tinggal dikencangkan. Untuk mur belakang, kuli belakang gunakan kunci 19 Pak, kunci shock. Nah, kencang. Untuk yang kuli depan ini gunakan kunci 22. Nah, sebelum kita pasang Pak ya. Nah, perhatikan di sini Pak. Tuh, untuk bagian kuningannya Pak. Bos kuningannya yang di dalam bak CVT Pak, lahar yang di CVT tuh. Ini sudah longgar Pak, sudah lobok Pak. Ini sudah habis, sudah aus parah ini kuningannya. Nah, hal seperti ini akan mengakibatkan as puli belakang akan goyang Pak ketika start awal ataupun ketika jalan pelan biasanya muncul suara kretek-kretek Pak. Nah barangkali di antara teman-teman pengendara yang mengalami muncul suara ini, masalahnya dari sini Pak, dari lahar ini Pak. Bos kuningannya sudah aus sehingga ujung as puli ini ke bagian bos kuningan ini lobok Pak. Nah sehingga goyang di sini, goyang kletrek-kletrek. Nah namun ketika di gaspol Pak, ketika ngebut ini suara kretek-kretek hilang Pak. Nah oke, itulah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Jika kendaraan kalian tipe Matic muncul kretek-kretek ketika jalan pelan, masalahnya di sini Pak ya. Nah ini aus, ini akan kita konfirmasi terlebih dahulu ke yang punya motor apakah ini mau diganti ataupun tidak, karena kemarin yang punya motor ini tidak sempat kita sampaikan karena ini tidak kita perhatikan Pak, tidak sempat kita cek untuk bagian ininya. Oke, ini biarkan dulu, nanti kita konfirmasi. Oke, ini tinggal dibaut Pak ya. Ini tinggal dibaut. Ini sudah selesai. Wow, engkolannya coplok. Coba kita nyalakan wadok. Mantap, mantap. Oke, setelah kita nyalakan, coba kita lepas lagi, cek lagi. Kita cek pibelnya karena ini pibelnya
kepunyaan K44 Pak, kepunyaan bit ESP. Ini kita lepas. Nah, untuk engkolannya di sini sudah begini Pak, sudah patah. Ini kita double starter tadi. Sekarang kita cek lagi Pak. Oh, perhatikan Pak. Ini kencang Pak. Ini setelah dinyalakan. Nah, untuk pengecekan P-bel Pak ya. Ini sekedar informasi saja, sekedar pengalaman Pak. Jika kendaraan kalian apa namanya? Apa sih namanya? Custom gitu Pak namanya ya. Custom ataupun jika kendaraan kalian menggunakan perangkat yang lain Pak. Maksudnya yang lain itu bukan tipe motor itu sendiri Pak. Misalkan kan bit banyak tipe-tipe Pak. Ada bit starter kasar, ada bit ESP, ada bit straight, pokoknya banyak untuk tipe bit. Nah, jika kalian pergantian komponen di bagian P-bel khususnya Pak ya, bukan kepunyaan motor tersebut, misalkan menggunakan bit yang lain, kita cek dulu di sini Pak. Nyalakan, caranya nyalakan kendaraannya agar ini bisa berputar. Nah, setelah berputar matikan dan dicek Pak. Dicek untuk P-belnya Pak. Jika sudah dinyalakan P-belnya di sini kencang seperti ini Pak, ini kencang tuh. Berarti ini PNP Pak, ini PNP. Jika kendor berarti P-belnya tidak cocok Pak, P-belnya kepanjangan. Jika sudah menyala dicek seperti ini Pak, P-belnya masih kendor Pak, itu tidak PNP Pak, kepanjangan P-belnya. Nah, ini untuk K44 kita pasang di KPB. Di bit starter kasar ini PNP Pak, ini kencang tuh. Oke. Berarti ini aman Pak ya, aman. Nah, ini sudah selesai, tinggal dipasang kembali. Oke, untuk pemasangan ini tidak akan kita videokan Pak ya, karena untuk pemasangan ini sama saja dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Ini sekian dulu dari videonya. Ini hanya sekedar pengalaman yang dapat saya bagikan, sekedar informasi, hanya sepele seperti ini Pak. Semoga tata cara ini, penyampaian saya ini dapat dipahami dan bermanfaat. Oke, sekian dulu dari videonya. Saya Bayar Raya Motor, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal kita nyalakan, tinggal konfirmasi kepada yang punya motor, tinggal konfirmasi pergantian bagian ini Pak, lahar bagian bos kuningannya. Ini konfirmasi, ini wajib ganti Pak. Oke, bye.